Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam equilibrium. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang laporan laba rugi perusahaan dagang. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Seperti kita ketahui, yang sering kali saya jelaskan adalah tentang siklus akuntansi ini. Pada saat sekarang ini yang akan kita bahas adalah tentang laporan keuangan, yaitu tentang laporan laba rugi. Seperti kita ketahui, laporan keuangan itu ada paling tidak ada 4. Satunya ada 5 sebetulnya. Satunya adalah laporan arus kas. Jadi yang kita akan bahas pada hari ini adalah laporan keuangan tentang laporan laba rugi. Kita lanjut. Tentunya yang akan saya fokuskan bahwa untuk membuat laporan laba rugi ini adalah diambilkan dari kertas kerja. Kertas kerja khususnya di kolom laba rugi atau kolom rugi laba. Ya, kita lihat sekarang kertas kerjanya. Oke, ini kita masih membahas tentang kertas kerja dari perusahaan dagang Abimanyu. Nah, mana yang kita kerjakan dalam laporan laba rugi itu adalah kita fokus di kolom rugi laba dan nama akun yang saya blok ini. Nah, jadi kertas kerja yang terdiri dari beberapa kolom, ayat jurnal penyesuaian, raca saldo disesuaikan, kolom rugi laba, dan neraca. Kali ini kita fokuskan yang kolom rugi laba. Saya zoom. Nah, dan kemudian saya fokuskan. Bentar. Nah, ini kalau disandingkan seperti ini, khusus yang di blok. Nah, mana saja berarti mulai dari penjualan, sampai ke bawah, ikhtisar laba rugi. Kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, saya blok. Inilah yang akan kita fokuskan untuk membuat laporan laba rugi. Oke, udah ya, fokuskan. Mulai dari angka 140.400.000 sampai angka beban kerugian piutang 440.000. Kenapa ikhtisar laba rugi tidak masuk? Kita masukkan nanti penjelasannya. Sekarang kita lanjutkan. Rumus dari laporan laba rugi. Rumus dari laporan laba rugi itu seperti ini secara umum. Yaitu laporan laba rugi ada 2 metode. Satu metode multiple step. Saya ulang, metode single step dulu ya. Metode single step. Dan yang kedua metode multiple step. Nah, khusus untuk yang kita bahas kali ini adalah metode multiple step. Kita lanjut. Sebetulnya tidak jauh beda antara laporan laba rugi perusahaan jasa dengan laporan laba rugi perusahaan dagang. Yang membedakannya adalah karena di dalam laporan laba rugi perusahaan dagang ada akun-akun khusus, misalnya akun penjualan, akun pembelian. Itu salah satunya. Sehingga ini agak berbeda sedikit ya. Karena ada akun-akun yang saya sebutkan tadi. Untuk metode multiple step, maka rumus dari laporan laba rugi meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah penjualan bersih,
ya, penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemulah laba kotor. Kemudian beban usaha, jadi beban itu ada dua, beban usaha dan beban di luar usaha. Ini di sini letaknya. Nah, untuk beban usaha sendiri dibagi menjadi dua, beban penjualan sama beban administrasi dan umum. Sehingga kalau beban penjualan ini ditambah dengan beban administrasi dan umum, itu namanya beban usaha. Jumlah dari beban usaha ini nanti akan dikurangi dengan laba kotor. Nah, beban usahanya dikurangi, laba kotor dikurangi beban usaha. Itu namanya laba usaha. Nah, dari mana beban usaha? Dari beban penjualan sama beban administrasi dan umum. Ya, itu ya, laba usaha diperoleh dari laba kotor dikurangi beban usaha. Oke. Setelah ketemu ya laba usaha, ini akan diperhitungkan lagi dengan apa? Yaitu dengan laba atau rugi bersih di luar usaha. Nah, laba atau rugi bersih di luar usaha dari mana? Yaitu diperoleh dari pendapatan di luar usaha dikurangi dengan beban di luar usaha. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Kemudian laba usaha dikurangi dengan atau ditambah, mana yang terbesar ini, laba atau rugi nanti. Kalau laba berarti ditambah laba usaha ditambah laba di luar usaha, atau laba usaha dikurangi dengan rugi di luar usaha. Apabila beban di luar usahanya ini lebih besar, maka dihasilkanlah yang disebut laba bersih sebelum pajak. Oke. Nah, kalau laba bersih sebelum pajak, ya, ada pajaknya lagi. Saya ulang begini, kalau laba bersih sebelum pajak itu di bawahnya tidak ada pajak lagi, maka laba bersih yang terakhir adalah sampai di sini. Namun kalau ada pajaknya, maka tambah dikurangi pajak, ketemulah laba bersih setelah pajak. Oke, itu penjelasannya. Mungkin Anda masih bingung. Yang jelas, rumus ini adalah merupakan rumus dan bisa dihafalkan di dalam laporan laba rugi dalam bentuk multiple step. Oke. Saya fokus ke soal sekarang. Kita kembali lagi ke kertas kerja. Kita fokuskan di rugi laba, ini yang akan kita kerjakan. Oke, yang saya blok itu kolom rugi laba. Kita mulai dari awal. Kita pertama mencari tadi penjualan bersih. Nah, penjualan bersih. Oke, kita mulai. Sekarang kita lanjutkan, kita mulai mengerjakan laporan laba ruginya. Silakan fokus lagi ke kolom rugi laba. Pertama yang kita masukkan adalah penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Angkanya ini. Saya merah. Oke. Maka untuk mencari penjualan bersih itu terdiri dari penjualan kurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Coba kita tampilkan di sini. Nah, ini. Penjualan
dikurangi retur penjualan, dikurangi lagi potongan penjualan. Di sini berarti retur penjualan ditambah potongan penjualan ketemu 2.700.000. Maka 140.400.000 ini dikurangi dua-duanya ini, yaitu 2.700.000, sehingga penjualan bersihnya itu diperoleh sebesar 337.700.000. Kita lanjutkan. Jadi saya kembali lagi fokuskan di sini. Karena kita sudah mengerjakan laporan HPP, berarti HPP-nya yang 73.700 itu tidak kita ulang kembali menuliskannya mulai persediaan awal, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, maupun persediaan akhir. Kita tidak mencantumkan ini lagi, langsung angka yang 73.700.000. Mengingat ini sudah kita buat harga pokok penjualan, sehingga di kertas kerja yang saya kuning-kuning ini pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan termasuk persediaan akhir yang maupun persediaan awal yang tertulis di ikhtisar laba rugi ini tidak kita tulis kembali di dalam laporan nih. Tidak usah kita tulis kembali di sini, melainkan langsung yang dicantumkan adalah harga pokoknya 73.700.000. Jadi seperti ini. Harga pokok penjualan 73.700.000. Ya, ini kita ambil dari laporan HPP. Nah, ini. Selanjutnya penjualan bersih dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan itu disebut laba kotor, yaitu jumlahnya besarnya 64 juta rupiah. Oke. Terus kita lanjutkan sekarang, yaitu tentang beban usaha. Seperti yang saya sampaikan bahwa beban usaha itu dibagi menjadi dua, beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Nah, beban penjualannya apa saja? Beban penjualannya adalah, biasanya beban penjualan itu ada kata-kata penjualan atau ada kata-kata toko, yaitu ini terdiri dari beban gaji, beban perlengkapan toko, dan beban penyusutan peralatan toko. Angka ini diambilkan dari beban gaji, ya saya ulang, yaitu beban gaji 11.200, beban perlengkapan toko, dan beban penyusutan peralatan toko yang saya merah ini. Ini adalah merupakan beban penjualan, sehingga jumlahnya kalau di total 12.200.950.000 rupiah. Sedangkan untuk beban administrasi dan umum, biasanya ada kata-kata administrasi, umum, atau kantor. Itu biasanya. Coba kita lihat, kita fokuskan ke kertas kerja dan neraca lajur lagi. Maka yang saya blok ini beban telepon, listrik, asuransi, administrasi dan umum, kemudian beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan gedung, beban penyusutan kendaraan, dan beban kerugian piutang.
ini adalah akun-akun yang masuk ke beban administrasi dan umum. Sehingga di sini tampilannya seperti ini. Nah, yang kita ambil dari yang saya hijau ini adalah termasuk beban-beban, yaitu beban administrasi dan umum, ya. Oke, mulai beban telepon, beban listrik, beban asuransi, beban administrasi dan umum, beban perlengkapan kantor, beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan gedung, beban penyusutan kendaraan, dan beban kerugian piutang. Ini yang termasuk beban administrasi dan umum. Selanjutnya, beban penjualan atau jumlah beban penjualan ditambah dengan beban administrasi dan umum. Nah, ini beban penjualan jumlahnya 12.950 ditambah jumlah beban administrasi dan umum 29.090.000, maka ini akan ketemu dengan yang disebut dengan jumlah beban usaha 42.040.000. Beban usaha itu 42.040.000. Itu dari mana? Dari jumlah ini. Nah, ini beban usaha jumlahnya 42.040.000. Maka selanjutnya laba kotor, saya ulang, laba kotor 64 juta dikurangi dengan jumlah beban usaha, itu namanya laba usaha. Oke. Nah, ini laba usahanya berapa? 21.960.000. Dari mana? Saya kecilkan dikit, mudah-mudahan cukup. Masih belum cukup. Oke. Nah, ini dari laba kotor dikurangi jumlah beban usaha, yaitu 21.960.000. Ini disebut laba usaha. Sekarang kita perlu merinci apa saja laba atau rugi di luar usaha. Maka kita jabarkan, yaitu pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Apa saja yang termasuk pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha, kita bisa lihat di neraca lajur atau kertas kerja ini. Pendapatan di luar usaha ini yang belum saya kasih tanda ini, yaitu pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini merupakan pendapatan di luar usaha. Nih. Sedangkan beban di luar usaha apa? Beban di luar usaha itu adalah beban bunga dan beban lain-lain. Saya kasih warna yang sama lagi, hijau. Nih. Jadi, pendapatan di luar usaha adalah pendapatan bunga. Nih. Kita masukkan ke sini. Kemudian, beban di luar usaha adalah beban bunga sama beban lain-lain. Oke, sekarang kita masukkan. Nah, inilah yang disebut dengan laba atau rugi di luar usaha. Bentar, saya kecilkan dikit. Nah, ini yang disebut dengan laba atau rugi di luar usaha, yaitu dari pendapatan bunga yang merupakan penerimaan dan terdiri dari yang kedua beban yang merupakan pengeluaran. Sehingga pendapatan yang 1.200.000 ternyata kalau dikurangi dengan beban bunga dan beban lain-lain, ini hasilnya min 900.000. Berarti laba usaha
tidak dijumlahkan dengan 900.000 tetapi dikurangi dengan 900.000. Nah, karena ini adalah min, tidak jadi laba di luar usaha, melainkan menjadi rugi di luar usaha. Nah, laba usaha dikurangi dengan rugi di luar usaha itu akan menghasilkan laba bersih. Ya, laba bersih. Nah, sampai di sini sebetulnya laba bersih. Nih, ya Anda jelas. Nah, laba bersihnya di sini. Namun, jika ada pajak, maka laba bersih ini adalah namanya laba bersih sebelum pajak. 21.060.000. Sehingga jika ada pajaknya, misalnya saja pajaknya sebesar Rp100.000, maka ini dikurangi Rp100.000, hasilnya adalah Rp20.960.000. Itu. Nah, inilah yang disebut dengan laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Nih. Nah, saya urutkan dari atas ke bawah supaya bisa dicermati. Nah, ini mulai dari penjualan, retur penjualan, potongan penjualan itu menghasilkan penjualan bersih. Penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, ketemulah laba kotor. Nah, beban usaha itu dipilah jadi dua, yaitu beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Nah, maka penjualan atau beban penjualan dijumlahkan. Kemudian beban administrasi dan umum dijumlahkan juga. Kedua jumlah ini namanya yaitu jumlah beban usaha, diperoleh dari jumlah beban penjualan ditambah jumlah beban administrasi dan umum, namanya beban usaha atau jumlah beban usaha nih. Nah, selanjutnya laba kotor ya dikurangi dengan beban usaha. Laba kotor, sekali lagi laba kotor dikurangi beban usaha disebut laba usaha ya, itu. Oke, laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Kemudian laba usaha diperhitungkan dengan laba atau rugi di luar usaha. Apabila pendapatan di luar usaha lebih besar daripada beban di luar usaha, akan menghasilkan laba di luar usaha. Namun jika pendapatannya lebih kecil daripada bebannya, maka disebut dengan rugi di luar usaha. Karena ini rugi, maka laba usahanya dikurangi dengan rugi di luar usaha, sehingga menghasilkan laba bersih. Laba bersih ini jika tidak ada pajak, maka ini titik, tidak ada kelanjutannya lagi. Namun jika ada pajak, maka dikurangi pajak menjadi laba bersih setelah pajak. Demikian materi yang dapat kami sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas atensi Anda semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.